Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Aulia Rohman dari jurusan Pemerintahan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Ilmu Politik dengan NIM 6670210015. Pada video kali ini saya akan mereview hasil dari jurnal yang saya review mengenai fenomena anti partai yang ada di Indonesia maupun di berbagai dunia. Nah, di sini sebenarnya fenomena anti partai ini merupakan satu fenomena yang sudah sangat tidak lain di telinga kita sebagai mahasiswa pemerintahan, apalagi kan partai ini sangat berhubungan langsung dengan apa yang menjadi jembatan di antara masyarakat dan juga pemerintah. Nah, oleh karena itu partai ini akan menjadi sangat penting karena hal tersebut diharapkan dengan adanya partai ini mampu menjembatani antara atau menjadi penghubung atau intermediari di antara masyarakat dan juga pemerintah, sehingga apabila munculnya fenomena atau suatu kejadian anti partai, maka dapat dikatakan partai tersebut gagal dalam mengimplementasinya. Dalam beberapa jurnal, yaitu salah satunya itu jurnal mengenai anti partai politik dalam pemikiran Nurholis Madjid yang ditulis oleh Sohibul Azizi, yang mana dia itu mengatakan bahwa suatu anti partai ini biasanya muncul karena suatu tidak berfungsinya partai tersebut. Nah, sehingga tidak berfungsinya entah itu sebagai intermediari atau entah itu sebagai suatu wadah atau suatu organisasi yang menampung segala aspirasi rakyat, sehingga hal tersebut sudah tidak mampu menjalankan fungsi tugasnya, sehingga dapat dikatakan bahwa partai tersebut berjalan sudah bukan berdasarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat, tetapi sudah berdasar kepada keinginan sendiri atau bahkan kelompok tertentunya saja. Sehingga hal tersebut juga ditulis juga oleh Imam Yudi, yang dimana dia mengatakan bahwa dinamika demokrasi elektoral ini mengenai sentimen anti partai di era reformasi. Sebenarnya semenjak ada reformasi ini banyak sekali fenomena anti partai yang begitu terjadi, sehingga hal ini kan merupakan pengembangan dari Orde Lama, yang mana beberapa masyarakat Indonesia sendiri juga mengatakan bahwa banyak sekali masyarakat yang tidak percaya mengenai kiprah partai sendiri. Meskipun kiprah partai ini merupakan suatu ciri demokrasi dan itu merupakan suatu hal yang sudah dibangun dari awal, bahkan semenjak era reformasi dikatakan bahwa demokrasi ini sudah sangat digembor-gemborkan kan, bahwa itu tuh dibutuhkan karena demokrasi ini dianggap paling baik karena melibatkan banyak masyarakat, sehingga adanya kemunculan demokrasi ini menyebabkan banyaknya partai-partai politik yang muncul dan bergerak di dalam kepentingannya masing-masing. Namun seiring berkembangnya dari zaman atau seiring berkembangnya reformasi ini, penurunan dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik ini sudah sangat menurun gitu loh, sehingga hal tersebut menyebabkan anti partai yang berada di Indonesia. Karena biasanya kepercayaan masyarakat yang begitu turun ini dikarenakan kiprah partai ini sudah berbeda jauh dari apa yang menjadi masyarakat, yang mana kemunculan demokrasi yang awalnya digembor-gemborkan muncul hanya untuk membuat masyarakat agar gampang menyampaikan aspirasi dan segala macam atau mendekatkan pemerintah dan juga masyarakat, tetapi setelah adanya partai ini bukannya malah menyatukan rakyat, tetapi mereka bergerak di bidangnya masing-masing di dalam ilmu politik kan. Seperti misalkan suatu partai yang berada di ideologi Islam, maka dia akan mengutamakan apa yang menjadi ideologinya itu. Lalu ada beberapa partai yang menguatkan mayoritas, sehingga tidak jarang partai tersebut mengesampingkan hak-hak minoritas atau bahkan mengesampingkan kelompok yang tidak mempunyai kaitan dengan partai tersebut. Sehingga dari hal tersebut menyebabkan bahwa beberapa masyarakat di Indonesia atau bahkan kebanyakan masyarakat menganggap bahwa demokrasi ini sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh adanya partai tersebut. Sebenarnya masyarakat ini bisa saja melakukan suatu penghubung antara pemerintah dan masyarakat, tetapi tidak dengan menggunakan partai juga bisa sebenarnya, tetapi balik lagi kepada tujuan demokrasi awal, bahwa adanya suatu organisasi ini untuk mengkoordinir antara aspirasi rakyat dengan pemerintah tersebut. Lalu kemunculan ketidakpercayaan ini sebenarnya memunculkan beberapa konflik, yang mana dia itu membuat beberapa gerakan aksi atau bahkan penolakan terhadap partai, dan bahkan lebih parahnya lagi ada beberapa organisasi atau bahkan masyarakat yang meminta untuk pembubaran suatu partai, sehingga dapat dikatakan suatu Indonesia ini terkadang anti partai. Bahkan tidak jarang beberapa dalam suatu pemilu atau bahkan suatu pemilu kada atau suatu pemilu dalam suatu di Indonesia, mereka ini kebanyakan masyarakat yang lebih menganggap partai ini tidak begitu penting di dalam kehidupan masyarakat atau anti partai, mereka memilih untuk golput atau bahkan memilih kotak kosong dalam suatu kandidat, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa
Apabila di dalam suatu negara atau di dalam suatu daerah kebanyakan memilih golput, dapat dikatakan bahwa partai politik ini sangat lemah kan, dimana partai politik ini kan bukan hanya sekedar intermediasi atau penghubung, tetapi dia juga mempunyai fungsi lain, yaitu untuk menemukan partisipasi masyarakat dari setiap masyarakat. Oleh karena itu, apabila partisipasi masyarakat itu sangat kurang atau bahkan kebanyakan masyarakat memilih golongan putih, dapat dikatakan kiprah partai ini perlu dipertanyakan, sehingga dalam bentuk lain, apabila dalam suatu pemilihan umum tetapi yang menang di antara kandidat perorangan dan juga kota kosong, tetapi yang dimenangkan adalah kota kosong, dapat dikatakan bahwa kepercayaan terhadap partai ini semakin menurun, karena kan biasanya dalam suatu kandidat itu merupakan berhasil dari suatu partai ya, sehingga dapat dikatakan kader partai ini dapat terpercaya. Namun apabila suatu kota kosong dimenangkan dalam suatu pemilihan, dapat dipertanyakan bagaimana sih pola pengkaderan dalam suatu partai politik, sehingga pengkaderan tersebut dapat dikatakan buruk atau baik, atau bahkan sebaliknya, dikarenakan hal tersebut juga dapat memunculkan di mana partai sendiri didorong agar mampu memasukkan kader-kader politik yang berpotensi. Namun jika dimenangkan kota kosong, dapat dikatakan bahwa kader yang dimiliki itu kurang berpotensi. Lalu sebenarnya fenomena anti partai ini sudah banyak terjadi di beberapa negara seperti Rusia, Brunei Darussalam, dan negara-negara yang mengandung negara Islam, yang mana sebenarnya mereka itu mempunyai beberapa partai, tetapi tentu saja dalam pengelolaannya mereka tetap berfokus pada pemimpin negara mereka sendiri atau monarki. Nah, sehingga eksistensi dari partai ini sebenarnya perlu dipertanyakan, sehingga biasanya para kader-kader partai ini berusaha untuk bersikap agar citra publik atau reifikasi yang mereka miliki dalam suatu partai mampu menangkap atau melekat pada pikiran masyarakat, sehingga apabila suatu masyarakat melekat terhadap partai tersebut, dapat dikatakan bahwa partai tersebut sudah mampu untuk menjalankan apa yang sudah seharusnya dijalankan. Lalu fenomena anti partai ini sebenarnya banyak terjadi kayak negara-negara yang begitu mayoritas dengan satu hal yang kental, seperti pada masyarakat Arab dan yang lainnya. Nah, di Arab ini atau di Qatar, yang mana peran partai ini tidak begitu terlihat karena mereka kan menganut sistem monarki atau kerajaan, sehingga dari kasus ini dapat dikatakan partai itu tidak sebegitu berpengaruh dalam keberlangsungan bernegara, karena setiap apa yang diperoleh itu bergantung kepada pemimpin tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.